Yang saya hormati Ibu Siti Asyah, SPDMT, selaku dosen pengampu mata kuliah K3. Perkenalkan nama saya Aiman Jonathan dengan NIM 33362200079 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pedoman praktek K3L pada pekerjaan di ruang terbatas, muatan, dan barang. Manajemen risiko proyek konstruksi merupakan suatu proses yang logis dan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mengendalikan, mengawasi, dan mengkomunikasikan risiko yang berhubungan dengan segala aktivitas, fungsi, atau proses dengan tujuan perusahaan mampu meminimalisir kerugian dan memaksimumkan kesempatan. Implementasi dari manajemen risiko ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko sejak awal dan membantu membuat keputusan untuk mengatasi risiko tersebut. Bahaya dan prosedur ketiga di ruang terbatas. Confined space adalah ruangan yang cukup luas dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan di dalamnya. Ruangan tersebut mempunyai akses keluar masuk yang terbatas dan tidak dirancang untuk tempat kerja secara berkelanjutan atau terus-menerus. Ruangan tersebut mengandung sumber bahaya yang dapat mengancam jiwa tenaga kerja yang bekerja, bahkan dapat menyebabkan kematian. Bekerja di ruangan terbatas dan tertutup mengandung beberapa sumber bahaya baik berasal dari bahan kimia yang mengandung racun dan mudah terbakar dalam bentuk gas, uap, asap debu, dan sebagainya. Selain itu, masih terdapat bahaya lain berupa terjadinya oksigen defisiensi atau sebaliknya, dan oksigen yang berlebihan. Suhu ekstrim, jebak maupun risiko lainnya yang timbul kebisingan, permukaan yang basah atau licin, dan kejatuhan benda keras. Keadaan-keadaan tempat kerja di ruang terbatas tersebut sulit bagi pekerja untuk keluar dan masuk. Kurangnya ventilasi dapat mengakibatkan terakumulasinya gas, debu, uap, dan udara yang buruk yang dapat mengganggu sistem pernapasan pekerja. Berbagai jenis pekerjaan yang menyebabkan orang memasuki ruang terbatas antara lain yaitu pemeliharaan, pemeriksaan, pengawasan, pelapisan, dan perlindungan karat, pekerja yang cedera atau pingsan dari ruang terbatas, serta jenis pekerjaan lainnya yang mengharuskan masuk ke dalam ruang terbatas. Macam-macam ruang terbatas, misalnya yaitu ada tangki penyimpanan, ruang terbuka di bagian atas yang melebihi kedalaman 1,5 meter, jaring perpipaan, terowongan bawah tanah, dan struktur lainnya yang serupa, serta ruangan lainnya di atas kapal yang dapat dimasuki melalui lubang yang kecil, seperti tangki kargo, tangki minyak, dan sebagainya. Aktivitas beserta resiko yang mungkin terjadi pada pembersihan tangki penyimpan bahan kimia yaitu yang pertama ada tertimpa dan terjepit saat memobilisasi alat ya, lalu ada jatuh dari ketinggian saat pemasangan blower, lalu ada terjepit dan terbentur kerja saat membuka manhole tangki. Yang keempat ada kesetrum saat memasukkan steker kabel. Yang kelima ada terciprat bahan kimia cair, bau bahan kimia dari lingkungan, dehidrasi saat pembersihan awal. Lalu yang terakhir ada pingsan, pedih pada mata, peleset, keracunan saat proses pembersihan di dalam tangki, yaitu pembersihan air. Berikut merupakan pengendaliannya, yaitu bisa menggunakan APD. Yang kedua ada pastikan stop kontak aman dan pastikan teknisi listrik memeriksa kabel. Lalu lakukan tes gas kimia dengan alat deteksi. Yang keempat ada bekerja bergantian sesuai waktu. Yang selanjutnya ada siapkan tim T3K dan tandu. Lalu ada lakukan pembersihan area kerja setiap selesai beraktivitas. Yang ketujuh ada gunakan hand pallet atau trolley. Yang kedelapan melakukan safety briefing. Potensi kecelakaan material handling secara manual. Manual handling yaitu semua aktivitas seseorang menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan pekerjaan seperti mengangkat, menurunkan, mendorong, membawa, dan memindahkan beban. Tujuan manual handling adalah untuk mengangkat, memindahkan, dan melancarkan proses produksi agar barang-barang dapat diselesaikan tepat waktu, serta menekan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Jenis pekerjaan manual Jenis peralatan manual handling yang biasa digunakan di industri yaitu ada hand pallet, hand stacker, lifting scissor, drum handler, forklift, dan crane.
Potensi bahaya pada pekerjaan manual handling diantaranya mengangkat beban yang terlalu berat akan menyebabkan cedera pada punggung, menjatuhkan beban akan menyebabkan dan mengangkat beban tajam akan mengakibatkan cedera tangan. Risiko manual handling diantaranya yaitu ada keseleo dan ketegangan otot, cedera punggung termasuk cedera pada cakram yang terletak di antara tulang belakang, hernia, terpotong, memar, lecet, dan rematik. Tindakan pengendalian bahaya terhadap kegiatan manual material handling, pengendalian terhadap area atau lokasi kerja, seperti penyediaan alat bantu mekanis dan perubahan desain ergonomis serta pengendalian terhadap SDA, bukan karyawan. Manual handling. Yang pertama yaitu ada sosialisasi cara mengangkat manual dengan aman, yaitu tindakan sosialisasi yang dilakukan berupa toolbox meeting yang dipimpin oleh petugas K3. Materi yang disampaikan yaitu mengenai potensi bahaya pada pekerjaan pengangkatan benda secara manual, tindakan pencegahannya, serta menginformasikan kepada pekerja cara melakukan pengangkatan manual dengan aman. Selanjutnya ada pelatihan pengangkatan manual. Kegiatan ini dilakukan pada saat awal pekerjaan proyek ketika tim handling sudah dibentuk. Pelaksanaan training ketiga, khususnya pada pekerjaan manual handling, menerapkan jenis pelatihan on the job training yang mana pekerja ditempatkan langsung di area kerja dengan diawasi oleh supervisor tim handling. Prosedur manual handling. Yang pertama ada tahap persiapan yaitu yang menyiapkan tim handling dan memastikan seluruh anggota tim dalam keadaan sehat. Selanjutnya ada melakukan toolbox meeting, gunakan APD seperti safety helmet, sarung tangan, sepatu safety, serta masker. Yang terakhir itu ada pastikan area kerja rapi dan terbebas dari segala hambatan. Itu tahap pelaksanaan. Itu ada mengidentifikasi beban. Yang kedua ada posisi beban berada di dekat zona angkat tubuh. Yang ketiga ada posisi pijakan kaki mantap sebelum mengangkat beban. Yang keempat ada tekuk lutut, kemudian berjongkok dan posisi tulang punggung harus tegak. Yang kelima ada berdiri dengan tegap agar beban dapat di dekat tubuh kita. Yang ketujuh adalah lakukan pengangkatan manual secara tim apabila kondisi beban terlalu berat dan tidak memungkinkan untuk diangkat secara mandiri. Yang terakhir yaitu adalah lakukan housekeeping. Faktor yang mempengaruhi tingkat kecelakaan dalam proyek konstruksi dalam penggunaan alat berat kren. Dari segi manusia ada faktor disiplin yaitu kelalaian manusia dalam pengawasan atau mengesampingkan syarat-syarat penggunaan alat berat. Selanjutnya ada faktor kondisi fisik, operator, maupun kecerobohan. Dari segi lingkungan, ada faktor cuaca saat pengoperasian, ada faktor komunikasi, yaitu faktor yang terjadi saat pengoperasian yang tidak terjalin. Terakhir yaitu ada faktor kondisi lokasi proyek, yaitu faktor yang berasal dari kondisi keadaan saat pengoperasian yang tidak adanya tanda-tanda atau rambu. Dari segi peralatan, yaitu faktor kondisi peralatan, seperti layak atau tidak dipakai. Selanjutnya ada faktor penempatan alat, yaitu faktor yang berasal dari kerja tersebut sebelum maupun saat pengoperasian. Yang terakhir ada faktor peralatan yang tidak layak, adalah faktor yang berasal dari sikap yang sesuatu. Prosedur ketiga, real handling menggunakan alat. Yang pertama ada periksa kondisi kren. Pastikan kren harus dalam keadaan baik dan siap digunakan. Jika ditemukan ada yang tidak sesuai dengan fungsinya, maka kren tersebut tidak layak untuk beroperasi. Kedua, ada gunakan perlengkapan pelindungan diri. Ya, ada. Kondisi lapangan. Sebaiknya menguasai kondisi lapangan sebelum melakukan proses pengangkatan atau pembedahan barang, sebab kondisi lapangan bisa mempengaruhi kinerja kren. Keempat, ada gunakan perangkat keamanan. Yang kelima, ada peraturan dan personel wajib sehat. Yang keenam, ada periksa sling sebelum digunakan. Sling yang rusak atau cacat dilarang untuk dipakai pada sistem pengangkatan. Untuk itu, diperlukan untuk mengecek kondisi sling sebelum melakukan proses pengangkatan. Yang ketujuh, ada perhatikan batas angkat. Kren memiliki batas berapa banyak berat yang bisa diangkat. Angkat kren yang disesuaikan
Berat maksimal setiap jenis krim berbeda-beda. Lebih dahulu berat beban sebelum memindahkan objek ya, akhir yaitu atau proses pengangkatan barang atau material. Dan personel lapangan selama proses pengangkatan harus barang atau material setiap saat. Jangan pernah meninggalkan area kerja saat objek barang atau material berada di udara. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya mengharapkan saran apabila ada kesalahan. Terima kasih.